areal dengan nilai konservasi tinggi yang kita singkat dengan ANKT. Nah, tentu ini adalah salah satu definisi dari bagaimana ya kita menyikapi keberadaan bentangan alam ya, yang harus dijaga. Itu tidak hanya berada dalam kawasan hutan, tapi seluruh wilayah yang memang menjadi prioritas. Contoh untuk Kalimantan Barat dengan luas 14 juta hektar ini kan dibagi dua wilayah nih. Satu wilayah dalam kawasan hutan, satu di luar kawasan hutan. Nah memang pada fungsinya ini untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, flora fauna yang dilindungi, memang fungsinya ada dalam kawasan hutan. Tapi tidak menutup kemungkinan ya ini juga berada di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat luas areal APL itu seluas kurang lebih 6 jutaan ya. Nah dari 6 juta hektar itu 3 juta itu sudah merupakan konsesi perizinan kelapa sawit. Di area-area ini dari dulu sampai sekarang nih selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah oleh karena itu berkenaan bagaimana mengantisipasi ya pengelolaan area konservasi di luar kawasan hutan dengan menyiapkan suatu peraturan daerah. Maka kita bikin perda, namanya Perda nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Di dalam konsesi itu wajib menyisihkan minimal 7% arealnya untuk konservasi. Artinya semua pelaku usaha yang memanfaatkan lahan untuk investasi dia wajib mengikuti perda ini. Nah, perda ini juga tentu diinisiasi oleh Dinas LHK atau Dinas LH waktu itu. Kemudian kita sampaikan kepada DPRD. Yang terlibat dalam penyusunan itu adalah dinas-dinas terkait, baik itu di provinsi maupun di kabupaten, pelaku usaha, terutama pelaku usaha perkebunan kelapa sawit skala besar, perguruan tinggi, teman-teman mitra, NGO, termasuk media kita libatkan. Dan berbagai misal asosiasi perkebunan dan asosiasi kehutanan kita libatkan semua. Dengan demikian maka kita bisa menjaga terus nih keberadaan ya flora fauna yang dilindungi di Kalimantan Barat. Sebenarnya kita ketahui adanya Perda nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan atau sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 itu merupakan area yang bernilai konservasi tinggi. Namun kenyataannya tidak berlangsung, tidak terlaksana. Kenapa? Karena pertama tidak ada peta indikatif ANKT seluruh Kalbar pertama. Kedua, tidak ada prosedur kerja untuk tim verifikasi ANKT. Untuk itu, Taman Indonesia dengan kepemimpinan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, kita memulai memfasilitasi pemetaan ANKT di seluruh Kalbar dan juga penyusunan prosedur kerja dari tim verifikasi ANKT. Mulai tahun 2024, kita mulai bekerja di sana bersama dengan berbagai pihak secara inklusif dan partisipatif. Kita menyusun ANKT ini. Plus juga prosedur kerja tentang tim verifikasi ANKT. Ya. Pemetaan ANKT ini merupakan pemetaan wilayah perlindungan yang mempunyai nilai penting secara ekologi, secara biologi, secara sosial dan kultural dan ekonomi bagi tapak provinsi maupun nasional. Nah, itu kita petakan bersama berbagai pihak. Dan berdasarkan masukan-masukan dari peta-peta resmi yang ada ya, yang mudah diakses oleh publik. Dimulai dari pertama dari penentuan Pokja ANKT itu oleh gubernur. Setelah itu kita menentukan juga keterlibatan para ahli untuk menentukan kriteria indikator ANKT di Kalbar seperti apa. Lalu kita menentukan juga berdasarkan tim GIS dari berbagai pihak, termasuk NGO untuk merumuskan, memetakan ANKT tadi. Lalu setelah itu kita menentukan membuat konsultasi publik pada tahun 2005 ya, melibatkan berbagai kabupaten dan kota. Lalu berdasarkan masukan itu kita susunlah peta ANKT terbaru sekarang ini. Dan sekarang sudah masuk di Birukum dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dikeluarkan SK Gubernur tentang ANKT Kalbar ini. ANKT kita sebagai sumber keragaman hayati di tingkat APL, sebagai sumber perlindungan iklim, sebagai sumber untuk mencegah terjadinya banjir dan kekeringan yang begitu terus-menerus sebagai bencana rutin ini. Mari kita jaga ANKT kita untuk kepentingan kita bersama.